teman-teman yang hadir di sini. Mungkin ada yang bisa merespon gitu dengan memberikan love emoticon atau enggak jawab di kolom chat atau enggak langsung bersuara juga nggak apa-apa. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Oke, Mbak Asi kayak bersemangat nih. Terima kasih Mbak Asi, Mbak Dea, Mbak Clara, Mas Haikal. Oke, nanti kalau misalnya saya mau salah memagi saya mohon maaf gitu ya. Karena kita tidak bisa mengidentifikasi nih laki-laki atau perempuan. Saya hanya nebak dari berdasarkan nama aja. Nah, hari ini saya ingin berbagi gitu ya mengenai mahasiswa berprestasi. Saya akan coba share screen. Yang baru bergabung, selamat datang. Silakan diikutin. Oke. Mahasiswa berprestasi. Ini tuh apa ya, orang bilang tuh semacam title kali ya, atau enggak semacam penghargaan bagi kita semua gitu sebagai mahasiswa. Saya yakin semua orang yang hadir di sini adalah mahasiswa-mahasiswa ya, beda-beda kampusnya. Boleh tahu Mas Haikal dari fakultas apa nih? Atau dari universitas apa? Suaranya nggak terdengar Mas Haikal. Oke, mungkin dari Kak Clara, Kak Clara Lebuan dari Universitas apa Kak Clara? Oke, di kolom chat. Oh, Mas Haikalnya dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Wah, jauh banget ya dari Jogja. Saya sekarang itu domisilinya lagi di Jakarta. Seperti yang diketahui, memang saya lulusan Universitas Negeri Semarang, tapi saat ini berdomisili Jakarta karena menjadi guru BK di Jakarta. Hari ini, terima kasih buat responnya Mas Haikal dan Kak Clara, seperti tadi berusaha gitu ya. Sebentar. Ini sekilas sedikit tentang saya, tadi Mas Fahmi udah memperkenalkan gitu ya. Saya karena guru BK, saya biasa dipanggil dengan Miss Sania gitu. Tapi sama teman-teman di sini panggil Kak Sania, boleh panggil Sania aja juga nggak apa-apa. Apabila mau lebih connect lebih lanjut bersama saya, dapat melalui Instagram ataupun email gitu. Domisili saya saat ini lagi Jakarta. Dan dengan senang sekali saya boleh berbagi gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan mahasiswa berprestasi? Jadi akan malam hari ini saya akan membagikan apa gitu, apa yang dimaksud dengan mahasiswa berprestasi dan kriterianya itu apa, dan bagaimana kita bisa menjadi mahasiswa berprestasi itu sendiri, dan important notice apa sih yang harus diperhatikan ketika kita mau menjadi mahasiswa berprestasi. Ada 3 hal yang saya rangkum menjadi singkat gitu ya. Yang pertama, kita lanjut aja ke mahasiswa berprestasi. MAPRES singkatannya, mahasiswa berprestasi. Pertama, mahasiswa itu pasti adalah orang-orang yang belajar di perguruan tinggi. Kayak Mas Haikal di Yogyakarta gitu ya, saya di Semarang gitu. Yang saya tahu Mas Fahmi itu ada di Bandung, pernah di Bandung kuliahnya. Dan berprestasi itu adalah seseorang yang berhasil meraih sesuatu dari hal yang diusahakannya, baik karena dia belajar, baik karena dia bekerja, berlatih, keterampilan di bidang tertentu. Sehingga dapat disimpulkan mahasiswa berprestasi adalah seorang mahasiswa yang berhasil meraih sesuatu gitu loh, selama dia menjadi seorang mahasiswa. Apabila dia meraih sesuatu setelah dia menjadi mahasiswa, berarti itu bukan mahasiswa berprestasi ya, tetapi ya seorang yang berprestasi, karena title mahasiswa itu tentu sudah tak ada lagi di dia yang sudah lulus seperti saya. Kalau misalnya saya berkreasinya sekarang, berarti saya bukan mahasiswa berprestasi lagi, tapi seorang Sania yang menghasilkan prestasi, sudah membawa nama individu gitu ya. Ketika kita menjadi mahasiswa, kita bisa gitu menjadi mahasiswa yang berprestasi. Kalau misalnya di secara formal dari Kemendikbud itu mempunyai program yang namanya seleksi mahasiswa berprestasi. Ini seleksinya dari tingkat nasional, yang mana yang saat ini saya coba spill sedikit gitu ya buat teman-teman yang mungkin mau mendapatkan title tersebut, mendapatkan title mahasiswa berprestasi di tingkat nasional. Ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Tapi apabila teman-teman nggak ingin gitu ya untuk
menjadi mahasiswa berprestasi di tingkat nasional, ya it's okay, nggak masalah. Kamu juga bisa menjadi mahasiswa berprestasi tanpa adanya penghargaan resmi atau enggak penghargaan secara formal gitu dari Kemendikbud ini sendiri. Ketika kamu meraih sesuatu secara akademik ataupun non akademik, kamu pasti sudah disebut sebagai mahasiswa berprestasi gitu ya teman-teman ya. Karena kita belajar kriteria apa sih menjadi kriteria seorang mahasiswa berprestasi gitu ya. Kita boleh lihat di sini yang pertama. Oke, sebentar. Kriteria mahasiswa berprestasi. Karena dia mahasiswa dan prestasi, kalau dari Kemendikbud itu meminta mahasiswa itu pasti dia mahasiswa yang aktif, dia berada pada tingkat sarjana atau diploma, mau di PTS, perguruan tinggi swasta ataupun negeri, yang itu sama aja. Untuk mengikuti seleksi ini, dia maksimal itu semester 6 dan usianya harus di bawah 22 tahun dengan IPK 3,0. Ini secara general. Kalau seperti ini, apakah kamu sudah lolos? Sudah, tentunya gitu ya. Harapannya, kalau misalnya mau ikut seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi, tapi apabila teman-teman nggak ikut seleksinya namun berprestasi di bidang kompetisi ataupun yang bukan non kompetisi, memiliki capaian karir tertentu, mampu berbahasa Inggris ataupun menghasilkan suatu gagasan kreatif, berwirausaha, itu juga bagian dari mahasiswa berprestasi gitu ya. Teman-teman nggak perlu mendapatkan title dari Kemendikbud, tapi kalian juga bisa disebut dengan mahasiswa yang berprestasi. Ini adalah kriteria untuk kita dapat disebut sebagai mahasiswa berprestasi. Namun secara lebih detail, saya akan memberikan spill sedikit gitu dari pedoman Pilmapres 2022. Ada 3 hal yang jelas-jelas dimiliki oleh seorang mahasiswa berprestasi yang diharapkan oleh pemerintah. Yang pertama, dia memiliki suatu capaian unggulan. Yang kedua, dia memiliki gagasan kreatif. Dan yang ketiga, dia bisa berbahasa Inggris secara lancar gitu ya teman-teman ya. Kita coba, kalau misalnya dari Abraham Maslow tuh bilang gitu, the only happy people I know are the ones who are working well at something they consider important. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin menjadi mahasiswa berprestasi dan tahu 3 hal ini, kalian tentunya pasti akan merasa saya akan melakukan ini dan akan mengerjakannya dengan baik gitu loh. Karena kalian tahu, kalian mau jadi mapres dan ini yang diperlukan, maka itulah yang kalian lakukan. So you are the happy people gitu, katanya Abraham Maslow gitu ya. Ya sama lah dengan teori-teori secara psikologis, di mana ketika kita untuk mengaktualisasi diri kita harus mengenal kemampuannya kita gitu ya. Tidak hanya kemampuan, tapi kita juga harus kenal gitu apa yang menjadi peluangnya kita di depan, dan juga kita mau melakukannya, mengerjakan hal tersebut, tidak hanya sekedar diam nunggu saya mau ini tapi nggak ngapa-ngapain, ya nggak kayak gitu konsepnya. Dan untuk menjadi mahasiswa berprestasi memang ada usaha yang perlu kita lakukan, yaitu dengan memenuhi 3 kriteria atau 3 bintang ini ya untuk menjadi mapres. Kita next nih. Secara detail, capaian unggulan itu ada apa aja ya? Ini kelewat. Yang pertama, dia bisa berkompetisi, memenangkan suatu kompetisi, baik secara akademik ataupun non-akademik. Mungkin teman-teman di sini ada yang seorang atlet, atau seseorang yang pintar di bidangnya masing-masing, ikut olimpiade gitu ya, atau enggak ikut perlombaan desain poster, atau perlombaan membuat bisnis atau apapun itu juga bagian dari capaian akademik selama teman-teman mendapat gelar kejuaraan 1, 2, 3 secara seleksi Pilmapres. Tapi kalau misalnya teman-teman udah dapat harapan 1, harapan 2, harapan 3, itu juga bagian dari kalian sebagai mahasiswa berprestasi karena kalian mendapatkan gelar kejuaraan tersebut atau kalian mendapatkan pengakuan. Jadi pengakuannya mungkin ada yang pernah menjadi narasumber, ada yang pernah menjadi pelatih, juri, wasit, moderator, dan lain-lain. Itu juga bagian dari prestasinya teman-teman semua di sini. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang punya dedikasi atau keberhasilan berinovasi yang hingga dihakikan, atau udah enggak hanya pengakuan gitu dari masyarakat, dari
ke kelurahan, kecamatan, ataupun dari pemerintah provinsi gitu ya, atau pemerintah kota, itu juga dapat menjadi wujud prestasinya teman-teman selama teman-teman menjadi mahasiswa. Tipe yang lain lagi apa capaiannya? Berorganisasi. Nah ini, organisasinya ini dapat kok ini akademik kayaknya typo. Organisasinya itu baik di dalam kampus ataupun di luar kampus, di tingkat lingkupnya nasional ataupun hanya tingkat lingkup perguruan tinggi itu juga udah cukup memiliki hasil karya ataupun memiliki kewirausahaan gitu ya teman-teman. Dan ini harus dapat dikategorikan dalam beberapa hal. Bisa dilihat di sini. Ada tingkat internasional, ada tingkat regional, nasional, provinsi, hingga perguruan tinggi. Jadi keenam hal yang tadi saya sampaikan itu memiliki, kalau misalnya dalam seleksi MAPRES, mahasiswa berprestasi memiliki skornya masing-masing. Misalnya kompetisi tingkat internasional pasti skornya beda dengan kompetisi tingkat perguruan tinggi aja. Justru kompetisi tingkat perguruan tinggi itu tidak memiliki skornya yang lain gitu. Nah, ini nanti akan saya beritahu di important notice di akhir, supaya teman-teman dapat membuat suatu strategi apabila kalian ingin mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi. Namun apabila hanya ingin berprestasi aja gitu, memiliki menang kejuaraan, atau enggak memiliki penghargaan, atau enggak berwirausaha, that's okay. It's up to you gitu ya. Semua terserah pada kalian semua. Dan yang selanjutnya, gimana sih tahapan menjadi menuju MAPRES? Ini akan saya bahas secara ada perubahan di tahunnya saya maupun di tahun sekarang gitu ya, untuk proses menjadi seorang MAPRES atau mendapatkan gelar MAPRES dari Kemendikbud itu sendiri. Teman-teman, kita coba lihat. Nih, tahapan seleksinya itu kita perlu masuk kuliah terlebih dahulu. Kan mahasiswa, pasti harus jadi mahasiswa dulu dong, masuk kuliah dulu. Dan selesai satu. Udah lulus semuanya ya. Yang kedua, kita perlu yang namanya berprestasi. Nah, di tahap berprestasi ini adalah tahap kita semua dari semester awal sampai kita semester akhir. Itu bebas. Ada teman saya, di mana saya udah lulus, kita seangkatan, tapi teman saya di Fakultas Teknik belum lulus. Tapi dia masih menghasilkan prestasi. Nah, dia masih bisa disebut sebagai mahasiswa yang berprestasi. Jenis prestasinya apa aja nih, Kasan? Atau misalnya prestasinya yang tadi kita bahas tadi, ada yang secara kompetisi, haki, kewirausahaan, ataupun juga memperoleh penghargaan atau enggak pengakuan dari orang-orang yang sekitar kita atau lembaga-lembaga tertentu gitu ya. Pengakuan pribadi dari orang tua kepada saya yang mengatakan saya itu pintar, ya itu penghargaan sendiri buat kamu gitu ya. Tapi hal ini nggak bisa kita bawa apabila kalian mau menuju yang namanya pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat nasional itu sendiri. Dan sampai saat ini, sampai di tahap ini aja, apakah saya sudah menjadi mahasiswa berprestasi? Udah banget. Karena kalian sudah menghasilkan suatu prestasi buat diri kalian sendiri ataupun membanggakan yang namanya jurusan, kampus, atau enggak fakultasnya teman-teman semua di sini. Namun ketika kalian berkeinginan untuk mengikuti seleksi MAPRES-nya, ada tahapan selanjutnya lagi. Ini paling formal, paling umum biasanya dari jurusan membuka seleksi, tetapi ini kebijakannya masing-masing tempat itu berbeda ya. Membuka seleksi jurusan, lalu ada seleksi tingkat fakultas lagi, nanti akan diseleksi lagi di tingkat perguruan tinggi. Lah, ini yang baru nih. Di tahun 2022 ini ada yang namanya seleksi wilayah. Jadi per wilayah provinsi akan diseleksi terlebih dahulu sebelum menuju tingkat nasional. Sebelumnya di tahun saya dari PTN udah langsung masuk tuh ke nasional. Tapi di tahun ini perlu diseleksi secara di tingkat wilayah terlebih dahulu. Dalam hal ini teman-teman udah dapat title lagi sih. Ya udah, teman-teman mungkin kalau udah dapat sampai sini berarti title-nya mahasiswa berprestasi tingkat jurusan, atau enggak MAPRES tingkat fakultas, MAPRES tingkat PTN, MAPRES wilayah DKI Jakarta misalnya, ataupun MAPRES di tingkat nasional begitu teman-teman. Dan untuk itu dalam seleksi MAPRES ini tadi kan ada 3 hal ya yang di awal gitu ya. Sebentar. 3 hal di awal tentang capaian unggulan. Capaian unggulannya ini bahasa Inggris, itu udah
dapat diungkiri lagi, dan juga yang namanya gagasan kreatif itu diperlukan buat teman-teman yang ingin menjadi mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Ini untuk gagasan kreatifnya seperti ini ketentuannya, simple, hanya perlu orisinil berdasarkan kebutuhan dan memberikan solusi. Itu yang diminta oleh penseleksi atau tim seleksi mahasiswa berprestasi Kemendikbud. Namun apabila teman-teman udah memiliki gagasan kreatif tapi tidak mengikuti seleksi, itu bisa aja. Teman-teman bisa coba ikut yang namanya acara apa itu, saya lupa, acara event dari Kemendikbud untuk karya tulis ilmiah nasional di Indonesia. Itu juga ada yang namanya gagasan kreatif. Di situ teman-teman bisa tuangkan di situ dan memperoleh medali gitu ya. Itu masuk dalam ajang perlombaan lagi sih memang. Dan dalam menahap ini saya punya sesuatu hal yang perlu teman-teman pahami gitu ya. Ini teori konseling gitu ya dari SFBT. Solution Focused Belief Therapy. Kalau misalnya, if it is not broken, don't fix it. If it is working, do more of it. And if it is not working, do something different. Jadi kalau misalnya nggak rusak, nggak perlu diperbaiki gitu. Lanjutkan aja. Kalau misalnya masih bekerja, lakukan lebih banyak. Tapi kalau misalnya sudah tidak bekerja lagi, lakukan hal yang lain. Menuju mahasiswa berprestasi ataupun menuju mapres versi kalian, pasti akan ada hal-hal yang kalian alami gitu ya. Nggak mungkin berjalan lancar gitu aja, ataupun nggak mungkin yang namanya tak ada hambatan yang atau rintangan yang dihadapi gitu ya teman-teman. Oleh karena itu rumus ini atau nggak cara ini dapat membantu teman-teman ketika menuju mapres. Kalau misalnya ini pengalaman saya pribadi gitu kan. Kalau misalnya ketika saya mencoba untuk mengikuti berbagai macam perlombaan, saya ketahui, saya pahami, oh ternyata saya jago lombanya itu di bidang olimpiade, tapi agak kesulitan untuk lomba di bidang konseling gitu misalnya ya. Jadi kalau kayak gitu nggak working nih saya lomba di konseling. Jadi saya lakukan something different, yaitu lomba di bidang olimpiade atau enggak mencoba lomba lain di bidang esai dan lain-lain. Tapi karena itu working, saya bisa berlomba di bidang olimpiade terus ya saya lakukan terus gitu. Saya tetap cari yang namanya event-event perlombaan yang di bidang olimpiade, dan selama itu nggak rusak ya saya juga nggak akan memperbaiki apa-apa. Jadi ini bisa menjadi strategi kita untuk mengumpulkan poin-poin atau enggak prestasi-prestasi selama kita menjadi mahasiswa ya teman-teman ya. Lalu, important notice. Wah, untuk important notice yang ingin saya sampaikan adalah, dalam menjadi mahasiswa berprestasi, kita tuh perlu membuat strategi. Important notice ini bisa menjadi cara untuk kita membuat strategi. Di masanya saya terlambat sih mengetahui hal ini, sehingga saya nggak bisa mempersiapkan poin-poin lebih untuk mendukung prestasi saya gitu, untuk mendukung membawa saya hingga tingkat-tingkat selanjutnya. Yang pertama, setiap perlombaan atau setiap capaian unggulan itu punya presentasi skor yang berbeda-beda gitu ya. Untuk skor di tingkat, namun dapat diketahui dari dua hal, yaitu CU dan GK. CU itu capaian unggulan dan GK gagasan kreatif. Tingkat skornya itu kalau misalnya 100% dari total, 65% atau 60% diambil dari capaian unggulan dan 40% dari gagasan kreatif. Dan untuk mencapai capaian unggulan ini tentu tidak bisa dilakukan dalam waktu 1 bulan atau 1 tahun, tapi ya diawali sejak kalian jadi mahasiswa di semester pertama, maupun ketika kalian baru masuk semester 2, mungkin semester pertama masih penyesuaian, oke, start di semester 2 mulai berprestasinya. Kayak tadi tahapannya saya bilang, mulai dulu dari menjadi mahasiswa, diterima, lalu langsung membuat langkah untuk berprestasi di bidang apa-apa, atau enggak masih mencari dulu gitu ya, menyesuaikan saya jagonya di bidang apa, it's okay gitu ya. Tapi memang karena skor terbanyak dari capaian unggulan, maka hal itulah yang harus ditabung sejak menjadi awal menjadi mahasiswa. Ini penting banget nih. Lalu yang kedua, untuk lomba, di bidang lomba yang namanya skor individu itu, skornya itu lebih banyak daripada skor kelompok. Jadi ketika kalian mengikuti lomba individu ataupun lomba kelompok, lebih baik banyakin lomba individunya daripada lomba berkelompok. Namun kan ada beberapa lomba yang harus berkelompok. Oke, it's okay, nggak masalah. Usahakanlah untuk dapat atau menjuarai hal tersebut. Itu juga bisa dimasukkan atau
di-input sebagai capaian prestasinya teman-teman gitu ya. Dan yang ketiga, kategori. Nah, kategori internasional itu ternyata lebih tinggi tingkatnya daripada kategori tingkat nasional atau enggak perguruan tinggi atau enggak wilayah. Namun perlu diketahui untuk tingkat perguruan tinggi hanya mengakui untuk pencapaian di bidang organisasi dan kewirausahaan. Jadi kalau misalnya kalian dapat penghargaan dari jurusan atau penghargaan dari universitas, itu nggak memperoleh skor apa-apa, skornya cuma 0 gitu. Ini nih bisa jadi strategi teman-teman untuk dapat memilih fokus mau mencoba ke bagian yang mana. Lalu skor paling tinggi itu didapat dari juara 1 individu, pernah memperoleh penghargaan sebagai pelatih, wasit atau enggak juri bersertifikat, memperoleh tanda jasa atau penulis utama artikel atau pendiri aksi kemanusiaan. Namun semuanya itu harus berada pada lingkup internasional ya teman-teman ya. Dan apabila tidak dalam lingkup internasional, hal-hal ini, poin-poin ini juga memiliki skor tinggi apabila di tingkat nasional. Namun kalau antara internasional maupun nasional tentu lebih tinggi di bidang internasionalnya. Important notice yang lainnya adalah nih, skor tertinggi untuk di gagasan kreatif itu tuh adalah pada bagian skor uraian solusi yang SMART. SMART ini adalah suatu rumus ya teman-teman, di mana solusinya itu harus yang namanya dapat diukur, terarah, dan ada standar-standarnya gitu. Dan bagian identifikasi masalah memiliki skor 10 poinnya. Lalu perlu dicari mentor buat teman-teman yang menjadi mahasiswa prestasi di tingkat Kemendikbud maupun tingkat perguruan tinggi aja, perlu yang namanya mentor untuk membantu kalian dalam mempersiapkan diri gitu loh, untuk memupuk semangatnya kalian untuk tetap semangat gitu loh teman-teman. Dan juga untuk menjadi mapres harus dimulai dari sekarang. Teman-teman mau dari semester 1, yang lagi semester 1 ya it's okay. Yang ternyata sekarang lagi di semester 7 berarti ya berprestasi lah tanpa mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi tingkat oleh Kemendikbud ini, karena kan maksimum kan semester 6 ya teman-teman ya. Lalu ikutilah perlombaan individu itu ya lebih banyak daripada kelompok, dimulai dari sekarang. Dan terakhir, bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris itu sangat membantu sekali, apalagi di tingkat wilayah itu ada poinnya tersendiri, meskipun di tingkat nasional tidak ada, tapi di tingkat nasional untuk bahasa Inggris itu dikategorikan sebagai beberapa orang gitu loh. Jadi kalian yang masuk seleksi nasional namun tidak mempunyai sertifikat bahasa Inggris itu tidak bisa menjadi juara 1, 2 ataupun 3. Itu ketentuannya. Oleh karena itu berbahasa Inggris lah. Latihan dari sekarang, les, ambil ininya, ambil tes ujiannya, IELTS atau enggak TOEFL IBT. Kalau misalnya TOEFL ITP Kak, ya TOEFL ITP nggak terlalu dipakai lagi ya sekarang ya. Jadi saya lebih menyarankan untuk mengambil IELTS atau nggak TOEFL IBT yang lebih digunakan, atau nggak TOEIC Kak. Itu juga nggak terlalu ini sih. Tapi kalau misalnya ada ya it's okay, nggak apa-apa selama masih berlaku. Karena kan semua sertifikat itu masih ada namanya durasi ataupun batas waktunya gitu ya teman-teman. Paling itu aja sih dari saya ya untuk menyampaikan gitu bagaimana kita bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Ketika teman-teman mau menjadi mahasiswa berprestasi untuk ikut seleksi, perhatikanlah important notice yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya mau menjadi mahasiswa berprestasi tanpa mengikuti seleksi apa-apa ataupun hanya sekedar ya udah gitu loh, saya mau berprestasi aja gitu ya nggak apa-apa, juga bisa dilakukan. Namun kalau dari saya pribadi, waktu itu motivasi saya untuk menjadi mahasiswa berprestasi adalah saya penasaran gitu kan, teman-teman saya kok pada menang-menang juara lomba gitu, kayaknya seru. Udah coba iseng-iseng berhadiah, akhirnya dapat gitu ya. Ternyata dari jurusan disuruh untuk ikut
seleksi ini, oh ya udah coba ternyata lolos dan seperti itu. Walaupun saya hanya sampai tingkat perguruan tinggi gitu ya, belum pernah mencoba menikmati jenjang nasional, tapi selama prosesnya itu yang namanya berprestasi ya lumayan dapat uang saku tambahan dari hasil lomba ataupun dari hasil penghargaan, biasanya ada sejumlah uang yang diberikan gitu ya teman-teman, ataupun hasil-hasil yang lain itu sangat berarti, terutama ketika kita belajar untuk membuat gagasan kreatif, untuk kita mencoba menulis karya ilmiah, bahkan kalau misalnya teman-teman ikut timnas ya namanya, saya lupa sih namanya, tadi saya persiapkan untuk ikut seleksi perlombaan karya tulis tingkat KTI, ya benar, KTI tingkat nasional, teman-teman bisa tuh lulus tanpa yang namanya skripsi. Itu kembali lagi ke kebijakan kampus masing-masing. Oleh karena itu penting juga buat kita ngecek kebijakan kampusnya kita kayak gimana ya untuk mengikuti atau dianggap sebagai mahasiswa yang berprestasi. Silakan dilihat, ditanyakan sama dosen masing-masing, silakan untuk disesuaikan dengan lingkungan kampus masing-masing. Mungkin akan ada yang seleksi jurusannya nggak ada, mungkin akan ada yang langsung aja tingkat perguruan tinggi, atau mungkin ada juga yang tidak memperlakukan yang namanya lulus tanpa skripsi gitu, atau hal-hal yang lain kan berbeda-beda ya tiap kampus ya. Itu sih yang perlu dipahami oleh teman-teman semua di sini. Begitu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan, boleh banget kita langsung aja tanya, langsung diskusi, langsung ngobrol terkait dengan mungkin gagasan kreatif, gimana cara nulis karya ilmiah juga it's okay, nggak apa-apa. Apapun itu saya terbuka untuk menjawabnya. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya. Oke. Terima kasih Kak Sania, lengkap sekali ya pembahasan malam ini tentang MAPRES. Ini saya yakin bagi mahasiswa baru ya yang baru masuk, yang udah dengerin pemateri di Kak Sania ini lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan ini ya, mahasiswa berprestasi, karena kadang kita itu kan nggak termotivasi karena nggak tahu infonya gitu kan. Benar, Iya, iya. kalau udah tahu infonya, oh ternyata jadi Mapres tuh ya nggak sesulit yang dibayangkan kalau udah tahu infonya gitu ya, langkah-langkahnya udah ada gitu. Ya silakan teman-teman yang mau bertanya boleh tentang Mapres ini, boleh drop di chat Zoom, atau boleh open cam atau mic jika ingin. Jangan lupa juga untuk isi absen ya, karena saya lihat baru 12 orang yang mengisi di absen. Ini rata-rata dari semester satunya itu 58%. Wow. Ya. Lalu di semester berapa lagi Kak Fahmi? Semester 3-nya 10%. Berarti memang 60% ini masih maba ya, kehitungnya masih maba. Wah, masih cukup banget waktunya ya untuk nabung prestasi. Betul. Oke. Kalau silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Kak Alika mungkin, Kak Andi. Mungkin Kak Sania boleh di-sharing apa yang bagian yang paling sulit. Dulu pernah ikut kegiatan ini kan pas kuliah, kalau Kak Sania. Kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasinya. Ya, betul. Oh ya, kalau bagian itu udah pernah gitu ya, seperti yang tadi saya bilang kan, meskipun hanya sampai tingkat perguruan tinggi dan selesai di situ. Yang tersulitnya itu satu, bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia udah jago banget gitu ya, udah fasih lah, fluent kalau kata orang Inggris sana ya. Namun untuk bahasa Inggris itu sendiri, karena nggak ada gitu niatan ataupun tahu ternyata ada namanya mahasiswa berprestasi dan kita berada di Indonesia, saya juga nggak ada keturunan dari Inggris mana juga enggak, jadi bahasa Inggris bukanlah hal keseharian saya, jadi itu adalah hal yang murni perlu saya pelajari. Namun karena saya tahu saya perlu bahasa Inggris, untungnya saya udah mempersiapkan itu sejak
saya semester 3 gitu ya. Meskipun itu cuma sebulan, belum ngambil tesnya. Jadi ketika saya mendaftar Mapres ini, saya sama sekali nggak ada melampirkan namanya sertifikat bahasa Inggris. Tapi saat seleksinya, itu tuh harus bicara bahasa Inggris. Gimana dong? Nah, itu tantangan terbesar saya gitu ya. Untuk Iya. orang yang nggak pernah ngambil tes, ya les cuma sebentar doang. Pendidikan bahasa Inggris selama 12 tahun di Indonesia kita tahu seperti apa, dan itu nggak terlalu ngefek ke saya. Akhirnya ya udah saya maksimalkan yang saya mampu. Dan yang paling, tapi meskipun begitu, apa ya, tetap mencoba gitu ya, meskipun tahu aku nggak terlalu bisa bahasa Inggris, ya nggak apa-apa, karena ternyata semua teman-teman saya yang lain juga bukan orang-orang yang bisa bahasa Inggris banget gitu loh. Jadi kita justru di sana jadi saling bantu. Ayo dong semangat, gak apa-apa, bahasa Inggris yes no juga it's okay gitu ya, orang sana bilang gitu kan. Meskipun ternyata saat lomba mereka fluent banget ngomongnya, ya nggak apa-apa gitu. Itulah anak-anak anak-anak mahasiswa berprestasi itu rasanya itu saling care satu sama lain, sehingga tidak membuat salah satunya merasa rendah diri ataupun terjatuh padahal belum berlomba, tapi justru semangatin untuk tetap yaudah coba aja dulu nggak apa-apa. Jadi bagian proses yang menyenangkan sih. Jadi memang bisa dikejar ya dengan les beberapa bulan sebelum Ya, kegiatan. benar-benar perlu banget sih itu kalau untuk les, apalagi kalau misalnya nggak biasa gitu kan. Terus sih. Oke. Teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Jika ingin Mungkin bertanya tentang Mapres ini. Oke, mungkin karena sudah jelas pematerian dari Kak Sania, maka kegiatan webinar kali ini saya selesaikan sampai sini ya. Kalau mungkin Kak Sania punya kontak IG yang tadi, mungkin ya kalau teman-teman mau bertanya bisa ke kontak IG Kak Sania atau mungkin LinkedIn ya. Kak Sania oh punya ya, LinkedIn di punya di ya. Sania Diamelani Soputan sama kok. Oh ya, nah, dan namanya di search aja Ya, di LinkedIn. Mungkin bertanya di sana bisa. Oke, benar teman-teman, banget. terima kasih banyak karena telah mengikuti kegiatan ini, dan terima kasih banyak kepada Kak Sania telah menyampaikan pematerian yang sangat jelas sekali ya, untuk bisa jadi motivasi para camaba di sini, karena sebagian besar ini camaba semua ya. Terima kasih ya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Wahyu. Waalaikumsalam. Makasih. Terima kasih Ya, Kak terima kasih. Susan. Terima kasih Mas Andri dan teman-teman semuanya. Ya, terima kasih juga. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.